mau sama kamu, pasti ada penyebabnya. Itu yang aku nggak ngerti. Iya, karena dia mungkin berpikir lagi karena saya udah lapor 195, kata agensinya gitu alasannya. Enggak, sebelum kamu lapor 1955 ini pasti dia ada sesuatu dulu yang menyebabkan dia nggak suka sama kamu. Kan 1955 ini kamu lapor setelah si agensi ini bilang kamu harus angkat kaki dari rumah itu. Berarti si majikan kamu ini nelpon agensimu karena ada sesuatu masalah. Nah, setelah kamu lapor 1955, mereka makin bilang, majikan kamu makin genep lagi sama kamu karena kamu udah lapor dia. Berarti ada titik masalahnya dulu. Ini titik masalahnya nggak mungkin karena ujuk-ujuk kamu lapor 1955. Iya, nggak tahu tuh. Kamu nggak, pasti ada dulu ini. Awal pertama aku dengar Cece gini ya, Cica jadi gini, tadi aku dengar pas di luar katanya dia itu masuk ke rumah majikan gajinya 20.000. Nah dia kan di situ cuma ada kakek saja. Tapi agensi ada bilang nenek di rumah sakit. Nanti nenek pulang dari rumah sakit, dia ngurus nenek sampai nenek sembuh. Iya. Nah si nenek itu ngasih dia tiba-tiba uang free berapa tadi, berapa ribu, 6.000, 3.000 gitu. Nah di situ 6.000 tambah lagi apa? Tambahan 1.000 ya, 2.000 nah, gitu. setelah itu semua 9.000 lah selama Iya, gitu. Nah, tambahan ini cuma dikasih 2.000 apa berapa tadi dia bilang? Iya, 2.000. Mikirnya tuh kok gaji saya lebih ini ke bawah. itu ada tambahan di situ. Dia pikir tambahan gaji itu besar seperti yang nenek kasih awal. Iya. Ternyata bukan. Jadi Itu hitungan Hongpao, karena kami majikan uang konem Hongpao. Jadi bukan antara perjanjian majikan sama si mbaknya ini gaji 20 tambahan 2.000 atau 3.000 itu bukan, belum 20. Itu. Jadi si mbaknya terlalu berharap tinggi. Jadi dia berharap ternyata itu bonus konyen. Jadi dia yang berharap setiap bulan itu ada tambahannya besar. Nah setelah konyen dia ada tambahan 2.000, Mbak Inanya protes. Kenapa bos saya cuma ditambahin 2.000 NT gitu. Nah setelah dia main debat, terus dia lapor ke jaga 2 orang. Tapi kan harusnya kan ngomong secara baik-baik dulu. Caranya bos kalau kamu kan saya jaga 2 cuma tambahan 2.000 saya nggak mau lah. Kalau dia bilang nggak mau, nah barulah agensi tanya kamu memang mau berapa. Paling majikan kamu minta tambahannya berapa. Kalau mereka siap untuk membayar, nah pasti lanjut kontrak kerja. Kalau nggak siap, majikan pasti cari yang mau gaji sekian gitu loh. Itu sebenarnya Jadi majikan itu komunikasi kurang. Tinggal tuh nganggupnya 3.000 jadinya terakhir. Jadi cuma 33. Iya, kalau mau 3.000 saya nggak mau. Masalah miskomunikasi nih, cuma masalah miskomunikasi. Miskomunikasi kecil jadi dia kurang dikomunikasi, betul. Dan dia terlalu buru-buru telepon ke Depnaker. itu Karena majikan aku tanggapan 3.000, jadi saya nelpon ke 1955. kamu siapa yang ngasih tahu kamu ada nggak curhat masalah ini teman kamu dikasih masukan buat lapor 195 itu memang inisiatif kamu? Saya kan emang inisiatif saya gitu. Inisiatif Ada teman yang nyuruh kamu gitu? Nggak ada. Mbak Ina, harusnya jangan lapor 1955 dulu. karena 1955 Makanya kan itu polisinya, komunikasi. iya, 1955 itu polisinya, majikan sama agensi. Polisinya di atas, di sini Mereka tuh udah di atas. iya, jadi di sini tuh orang Taiwan itu kalau masih bisa sama-sama aja kayak kita sebenarnya orang Asia. Kalau masih bisa diselesaikan secara baik-baik dengan ngomong, jangan melibatkan pihak luar apalagi pihak kepolisian. Itu orang Taiwan. Tuh tanya aja tuh Cece yang udah nikah sama orang Taiwan. Benar. Jadi mereka Majikan pun dulu, bener. mereka tuh menjaga malu, mereka tuh takut banget hal-hal yang memalukan. Sama kayak kita juga. Jadi mereka pikir itu kalau misalnya
kita udah dilaporin, mereka dipermalukan kayak gitu. Karena kita lagi ada di negara orang, jadi kita harus sedikit kulturnya mereka. Jangan kita yang terlalu pengen dikenal kayak gitu. Tapi tadi Teteh Ina bilang saya tidak tahu tambahannya berapa. Agensi suruh nanya ke majikan. Teteh udah nanya ke majikan 2 kali, majikan nggak ngasih jawaban. Tapi kenapa kok Teteh tahu kalau majikan cuma nambahin per bulannya 3.000? Nah di sini saya kurang paham. Maksudnya gimana? Kita nambahin, Gitu. udah komunikasi itu Jadi sama masih majikan. ngomong. Komunikasi sama majikan itu 3.000, dan saya naikin 3.000. Saya nggak mau. 2 orang itu udah berat. Saya ngomong ke agensi suruh ngomong ke saya sama majikan tuh, Ina katanya, kamu kata majikan dikasih 3.000, dan gimana kamu mau kan? Enggak, saya nggak mau gitu. Saya jawab gitu langsung depan majikan loh. Agensi ngomong, saya majikan, terus telepon kan. Iya. Udah komunikasi tuh bertiga. Terus kata agensi, dia bilang nggak mau, kata agensi ke majikan saya kasih tahu kata Ina, dia nggak tahu lah, dia diam aja, dia nggak mau, katanya gitu kata agensi. Tapi posisinya kamu udah tanda tangan kontrak. Iya, tanda kontraknya kan tapi job 1 tiga kakek. Itu mah memang di luar job. Sebenarnya Tapi kan sebenarnya ini jawaban. Punten. lanjut. Mangga Teteh. Lanjut. Ya, tadi kan sebenarnya aku dengarnya itu kan aku tadi awal pertama naik ke sini tanya sama hostnya, kamu itu dikasih tahu nggak sama agensi bahwa kamu di situ kerjanya apa, jobnya apa? Dia jawab, aku jobnya jaga kakek, tapi nenek ada di rumah sakit. Kalau nenek pulang dari rumah sakit, kamu bantu ngurus nenek sampai nenek sembuh. Berarti dia udah tahu jobnya dia jaga 2 gitu. Nah jadi sebenarnya permasalahannya ada di host, bukan dari agensi, karena agensi sudah ngomong jujur siap atau enggak. Nah itu terjadi sebenarnya. Siap, terus katanya ada tambahan. Nah, saya pikir saya tambahan berapa ya kan, nantilah saya lihat tambahan gitu. Saya nggak mau gitu, apa ditetapkan segini, takutnya saya nggak dapet kerjaan juga gitu. Jadi tambahan ya udah tambahan gitu tadi tuh awalnya tuh. Sebetulnya Nggak mau, kalau mau paitkan 5.000, kalau nggak 5.000 nggak mau. Nah, saya nggak mau gitu. sebetulnya gini, kalau masalah job kayak gitu tuh sebenarnya udah biasa, udah banyak PMI yang udah banyak teman-teman PMI di sini yang tahu kalau kerja itu tidak selalu 100% sama dengan yang tertulis di kontrak. Yang penting pilihannya jelas. Bedanya dari apa mungkin orang yang menerima jaga 2 orang atau apa, bedanya itu karena dia udah diselesaikan di awal, ada kejelasan di awal. Nah Mbak Ina nggak ada kejelasan masalah hitung-hitungan di awal. Itulah yang justru miskomunikasi. Jadi next time Mbak Ina kalau dapat majikan lagi, misalnya lupa lagi jenis kerjaannya, semuanya harus jelas di depan sebelum tanda tangan kontrak. Itu. Kalau perlu Mbak Ina pada saat pembicaraan atau negosiasi Mbak Ina rekam biar menjadi bukti buat Mbak Ina sendiri, tapi jangan lagi disebarin. Kayak gitu. Jangan dulu disebarin, tapi merekam sesuatu itu untuk kenyamanan mandiri kita